Selamat datang kembali di YouTube channel Indah Talk bersama saya Indah Simbolon. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe YouTube channel saya dan sudah menonton video-video saya. Dan untuk kamu yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen videonya serta share ke teman-teman kamu supaya juga bisa menonton video ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan review bukunya Dea Safira yang berjudul Membunuh Hantu-Hantu Patriarki. Sebelumnya saya sudah membuat reviewnya di part 1, yaitu tentang pemikiran perempuan. Dan di sini saya akan melanjutkan di part yang itu membangun cinta yang setara. Nah, untuk kamu yang penasaran seperti apa sih membangun cinta yang setara? Atau apa yang dimaksud dengan cinta yang setara? Apakah hubungan yang selama ini kamu bangun sudah termasuk cinta yang setara atau belum? Nah, untuk kamu yang penasaran, tetap tonton video ini sampai selesai dan stay tune. Oke, langsung saja kita bahas membangun cinta setara yang dimaksud ataupun yang disampaikan Dea Safira di bukunya Membunuh Hantu-Hantu Patriarki. Nah, untuk kamu yang sedang mungkin menjalin hubungan, kamu sedang pacaran, atau mungkin kamu sudah menikah, sudah menjadi pasangan suami istri. Nah, apakah hubungan kamu itu sudah hubungan ataupun cinta yang setara? Dan di sini kita akan berefleksi ya. Cinta Dea Safira menjelaskan bahwa cinta yang setara itu adalah upaya memperjuangkan kebersamaan dalam kemandirian, terutama kemandirian ekonomi dari kedua belah pihak. Jadi yang saya dapatkan dari buku ini, maksud ataupun yang disampaikan Dea Safira dalam menjalin cinta yang setara itu lebih ditekankan pada finansial ya. Karena kita tidak bisa pungkiri di tengah budaya patriarki yang dimana perempuan selalu dididik untuk bergantung kepada laki-laki yang pada umumnya adalah bergantung secara ekonomi. Kalian mungkin pernah nggak sih mendengar di lingkungan sekitar, atau saya sering mendengar seperti ini, perempuan sering mengatakan kalau saya mau menikah, saya ingin mendapatkan laki-laki yang sudah mapan dalam ekonomi. Saya ingin laki-laki yang kaya, yang memiliki banyak uang. Kenapa kemudian perempuan menginginkan laki-laki yang sudah mapan, laki-laki yang sudah memiliki uang untuk menjadi calon suaminya? Karena yang itu tadi, perempuan sudah dididik untuk bergantung kepada laki-laki. Perempuan berpikir, kalau misalnya saya mendapatkan laki-laki yang memiliki uang, laki-laki yang kaya, maka saya akan bebas, maka saya akan merdeka dalam bidang ekonomi tadi. Saya tidak lagi memikirkan tentang dari mana mendapatkan uang, dari mana memenuhi kebutuhan hidup gitu. Tapi ketika perempuan bergantung kepada laki-laki dalam hal finansial tadi, maka perempuan itu tidak bebas sepenuhnya atas dirinya. Dalam budaya patriarki ini, di mana yang perempuan dididik untuk bergantung kepada laki-laki secara ekonomi, ternyata Dea Safira menyampaikan bahwa hal finansial tadi, tentunya hal finansial itu membebankan laki-laki sebenarnya, karena mereka dituntut untuk bekerja keras, mereka dituntut untuk bisa mapan dalam hal ekonomi supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup di keluarga. Tapi seringkali yang tidak dipahami ataupun tidak dilihat laki-laki patriarki, bahwa ketimpangan dan ketergantungan ekonomi perempuan dapat berdampak buruk kepada kesehatan mental laki-laki. Ya, itu pasti terjadi karena dia sudah dibebankan. Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab untuk memenuhi ekonomi keluargamu. Kamu menjadi tulang punggung. Dan seringkali itu diabaikan atau seringkali itu tidak menjadi sorotan utama di budaya patriarki tadi. Karena apa? Ya karena ingin tetap melanggengkan kekuasaan itu. Bagi laki-laki memiliki kekuasaan dalam keluarga tersebut. Jadi itulah yang memang sengaja diciptakan oleh budaya patriarki tadi. Sedikit lagi saya sampaikan tentang membangun
dia menyampaikan bahwa cinta setara tentunya tidak ada relasi kuasa. Karena tadi disinggung di sini, di cinta setara itu tidak ada relasi kuasa dan juga tidak ada tuntutan peran gender. Kalian pernah nggak sih cerita ataupun di lingkungan sekitar banyak perempuan, misalnya dia masih dalam tahap menjalin hubungan dengan si laki-laki. Kemudian ketika mereka mau melanjut ke tahap yang serius, biasanya perempuan seperti ini. Yang pertama, aku harus bisa memasak. Itu hal yang tidak bisa disangkal. Saya sering kali mendengarkan itu ya. Dia harus bisa memasak. Kalau misalnya dia nggak bisa memasak, itu menjadi sebuah dilema. Saya udah mau nikah, masa saya nggak bisa memasak? Dia kemudian belajar keras supaya bisa memasak ini, bisa memasak itu. Tujuan mereka apa? Ketika menikah nanti, saya tidak bisa memasak. Bagaimana saya menyenangkan hati suami? Nah, nanti suami nggak makan di rumah, makan di luar, dan saya tidak menjadi istri yang baik. Oh my god, sebenarnya apa ya? Miris ya, ketika mendengarkan alasan perempuan itu bisa memasak untuk menyenangkan hati suami. Pernah kasih kita mendengar suami risau atau gelisah, dia tidak bisa memasak. Aduh, saya nggak bisa memasak ini. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati istri? Pernah nggak sih? Jadi harapannya, gitu, ketika saya membaca begini juga harapannya, ketika perempuan ingin menikah, dia tidak terbebani dengan tuntutan peran gender tadi. Karena apa? Kalau mau menikah, kita mencari seorang istri. Kita bukan mencari chef atau koki. Kita bukan mencari tukang cuci. Kita bukan mencari tukang bersih-bersih rumah. Kita istri itu kan menjadi partner hidup. Istri itu menjadi bagian dalam hidup. Jadi di cinta setara kita akan diajarkan bahwa tuntutan peran gender itu tidak ada. Namun kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan rumah itu menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, jadi tidak ada beban untuk pekerjaan rumah itu istri yang mengerjakan. Dan harapannya kepada setiap perempuan, dan saya ingin menyampaikan, janganlah kamu belajar memasak hanya untuk menyenangkan atau mengambil hati suamimu kelak, tapi kamu belajar memasak karena memang kamu benar-benar menyukai memasak tersebut. Kamu sekarang menjalin hubungan, sampaikan kepada pacarmu misalnya, dia juga harus bisa ya, pekerjaan-pekerjaan rumah itu akan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab saya sebagai istri. Kamu juga berhak mengerjakan pekerjaan rumah itu ya. Nah, kemudian yang saya dapatkan lagi dari buku Dea Safira, di sini ada subjudulnya ya, seperti ini: berdamai dengan tidak menikah. Situasi saat ini, menikah itu menjadi seperti sebuah keharusan untuk setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi ada minusnya, kembali lagi ke perempuan. Nah, ketika perempuan yang sudah berumur 25 tahun ke atas, misalnya belum menikah, pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya. Kapan menikah? Sudah tua? Jangan memilih, atau gak usah memikirkan ini, gak usah memikirkan itu, yang penting menikah aja dulu, nanti pasti akan bisa terlewati bersama. Seakan-akan menikah itu ajang percobaannya, mulai aja dulu seperti itu. Dan yang saya lihat, dan yang saya pahami, dan berdasarkan penjelasan Dea Safira, menikah itu seperti ajang kompetisi yang harus dimenangkan, dan setiap orang berlomba-lomba menuju garis finish, yaitu untuk duduk di kursi pelaminan. Dan siapa yang memenangkan itu akan surakin dan diberikan
garis finish ataupun memilih tidak sampai ke garis finish akan seperti menerima kekalahan yang akan diberikan banyak diomongi gitu. Padahal sebenarnya menikah itu adalah pilihan. Kamu berhak memilih. Kalau kamu perempuan, kamu berhak memilih kamu menikah atau tidak. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Perempuan itu akan sempurna ketika dia sudah melahirkan, ketika dia sudah bisa menyusui, ketika dia bisa menjadi seorang ibu. Karena apa? Karena kodrat perempuan itu yang melahirkan, menyusui dengan alat-alat reproduksi yang dimiliki. Tapi sebenarnya tidak ada kodrat perempuan untuk ketika melahirkan, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu dan memiliki anak. Itu semua adalah pilihan. Ada kok perempuan memiliki anak dan tidak harus melahirkan. Perlu dipahami bahwa sebenarnya menikah itu bukan menjadi tujuan hidup. Memang ada orang yang memiliki tujuannya itu menikah ya tidak apa-apa, itu tergantung ke pribadinya. Tapi nggak bisa kita samakan bahwa menikah itu menjadi tujuan hidup, apalagi untuk perempuan. Dan kalau misalnya perempuan memilih untuk misalnya saya menikah di umur segini, saya umur di 28-30, ya biarkan dia biarkan dia memiliki pilihan tersebut, jangan dikekang. Karena menikah itu bukan hal yang harus dikejar, bukan hal yang harus dimenangkan seperti kita mau mendapatkan piala ataupun trofi ya. Karena menikah itu bukan ajang perlombaan. Oke, yang terakhir yang mau saya sampaikan di subjudul ini, karena dia Safira berprofesi sebagai dokter gigi, jadi di sini dia ada menyampaikan dari pengalamannya, dokter gigi bukan istri idaman. Oke. Ketika dia Safira menuliskan ini, saya teringat dengan seorang dosen saya waktu kuliah. Dosen saya ini laki-laki dan masih belum menikah. Dia pernah mengatakan seperti ini, saya tidak mau memiliki istri yang memiliki background politik. Nah kebetulan saya itu kuliah di jurusan ilmu politik ya. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Dia membuat contoh seperti ini. Kalau istri saya seorang ilmu politik, ketika saya suruh untuk membuatkan kopi, dia tidak akan langsung membuatkan kopi saya, tapi akan bertanya dulu, kenapa aku harus membuatkan kopimu? Kenapa bukan kamu yang membuat kopimu sendiri? Atau kenapa bukan kamu yang membuatkan kopi saya? Nah, itu yang disampaikan dia. Dia mencari dari ceritanya, dia mencari pacar untuk calon istrinya di fakultas kedokteran. Nah, kenapa kemudian dia mencari fakultas kedokteran? Dia berpikir bahwa perempuan di fakultas kedokteran itu tidak akan seperti perempuan di ilmu politik yang akan menuntut dia ataupun menentangnya, melainkan perempuan itu akan menurut. Sebenarnya kita merasa kecewa ataupun sedih mendengarkan ini. Berarti laki-laki itu mengkotak-kotakan perempuan. Kalau kamu di ilmu politik, kamu tidak bisa ketundukkan dengan peran-peran domestik tadi. Yang perempuan di kedokteran bisa saya tundukkan dengan peran-peran domestik. Tapi sebenarnya tidak betul ataupun tidak benar apa yang dia sampaikan. Itu sangat disayangkan bahwa ternyata laki-laki mencari istri itu yang tunduk kepadanya, yang mendengarkan dia. Tapi ketika dia menentang, dia akan berpikir.
Jadi di buku ini Dia Safira menjelaskan tadi bahwa banyak laki-laki yang menginginkan calon istri itu seorang perempuan dokter gigi. Tapi ini seakan-akan menggambarkan bahwa laki-laki yang mengidolakan dokter gigi atau profesi tertentu yang menjadi stereotip pekerjaan perempuan untuk jadi istri itu terkesan progresif. Tapi tetap ia tidak ingin kehilangan kekuasaannya terhadap perempuan. Di sini bagaimana Dia Safira menjelaskan bahwa perempuan yang jadi perempuan tadi menjadi istri, ketika misalnya dia sudah menjadi seorang istri melahirkan dan segalanya, dia mengambil cuti dan kerap kali memiliki kesulitan untuk kembali bekerja. Dan kembali ya dia berada di peran domestik tadi seperti yang saya sebutkan yang sebelumnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Pasti banyak ilmu-ilmu baru yang didapatkan yang tidak saya sampaikan semuanya di video ini. Pastinya kalian silakan membaca buku Dia Safira kalian akan mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi dan mungkin akan lebih kalian lebih mudah memahami sendiri. Tapi setidaknya saya memberikan clue ataupun apa yang saya dapatkan dari buku ini. Oke, untuk yang selanjutnya di part 3 kita akan membahas tentang membunuh hantu-hantu patriarki. Nah, bagaimana kita mengikis budaya patriarki dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Kita akan berbicara di part yang lainnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung saya dan mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kamu supaya kita semakin memahami. Untuk kamu yang khususnya perempuan, saya harap kamu membaca buku ini sehingga kita sama-sama paham nih, sama-sama sadar gimana seharusnya perempuan itu. Jadi tidak ada yang namanya kodrat perempuan yang harus bekerja di bagian domestik tadi, kodrat perempuan yang harus bisa memasak, kodrat perempuan yang harus bisa menyuci, bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Semua kita sadar. Dan untuk kami yang sedang berpacaran tadi, silahkan didik pacar kamu, silahkan sampaikan kepadanya bagaimana supaya tercipta cinta yang setara. Memang sangat sulit untuk mewujudkan cinta setara di tengah ataupun di bawah budaya patriarki. Tapi saya pikir di era modern sekarang ya sudah akan lebih mudah kita membuka pikiran-pikiran. Silakan berikan asupan-asupan kepada pasangan kamu supaya cinta yang setara tadi terwujud dan tidak ada yang mendominasi dalam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.